Habis ini akan ada monolog berikutnya dari co-founder Malaka yang lain, rekan saya. Dia ini penulis, dia juga rapper. Ya, dia di sini nanti akan cerita. Jadi nanti habis yang serius-serius tadi dan mungkin rada padat, dia mungkin nanti akan kasih cerita yang lebih friendly, yang lebih warm. Kita langsung panggil aja ke atas panggung, Dea Anugrah. Selamat malam teman-teman. Aku tuh selalu seneng dengerin Kania ngomong ya, baik di depan publik kayak gini maupun dalam obrolan-obrolan yang lebih terbatas gitu. Rasanya tuh kayak heartwarming gitu, karena Kania tuh selalu punya semangat yang besar gitu untuk menciptakan perubahan, selalu pengen bikin apa lagi yang baru, termasuk lewat Malaka. Jadi kesannya kalau habis ngobrol sama Kania tuh jadi semangat gitu ya. Nah, karena hidup harus seimbang, setelah Kania memberi kita semangat, aku mau cerita yang suram-suram nih teman-teman. Cerita-cerita emo ya. Jadi mungkin teman-teman yang tadi kesini kehujanan bisa pakai jaket dulu karena agak dingin ceritanya. Jadi beberapa tahun yang lalu, aku tuh pernah mengalami depresi teman-teman. Jadi aku tahu perasaannya bagaimana ketika kita slowly descend into madness gitu. Yang kayak pelan-pelan kehilangan kendali. Tiba-tiba gak pengen bangun tidur, gak pengen ketemu orang, lain sebagainya. Dan pada bulan Agustus lalu, aku kaget karena tiba-tiba aku mengalami lagi perasaan itu gitu. Kayak, kenapa nih gitu. Karena dulu ketika aku mengalaminya pertama kali, kondisi kehidupanku memang wajar untuk mengalami itu. Miskin, kuliah gak lulus-lulus gitu kan. Nah sekarang aku merasa aneh mengalami itu di bulan Agustus kemarin. Karena setiap pagi aku bangun tidur bercermin ganteng gitu. Aku lihat anakku sehat, istriku happy. Kenapa ya aku mengalami ini gitu. Terus aku coba menganalisis simptom yang kurasakan itu. Aku trace back ke belakang, kira-kira apa sih yang membuatku tidak bahagia 2 bulan lalu itu. Terus aku ingat pada suatu malam aku tuh lagi nulis esai. Esai lucu-lucuan tentang persahabatanku dengan seorang kawan baikku dari zaman dulu namanya Rozi. Tiba-tiba pas lagi nulis itu dapat informasi soal Afan Kurniawan yang dilindas mobil rantis polisi teman-teman. Di titik itu aku ngerasa kayak trajektori kehidupan keseharianku berubah. Tiba-tiba aku ngerasa kayak sebaik apapun kehidupanku secara personal, ada yang gak beres. Dan mulai dari situlah aku mengalami semacam penurunan kondisi mental ya. Semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Lalu kita tahu apa yang terjadi setelah Afan meninggal. Kita turun ke jalan, kita demonstrasi. Terjadi di berbagai kota. Lalu sebagian teman-teman mengajukan tuntutan. Sekarang kita tahu 17+8 itu tidak jadi apa-apa. Semakin ke belakang, semakin mengenaskan gitu. Sementara setiap hari, selagi kita menunggu perkembangan, ada kabar yang baik, kita terus-menerus dibombardir sama berita-berita buruk. Semakin hari kabarnya tuh semakin suram. Nah, aku rasa memang disitulah ternyata penyebabnya. Kesimpulanku sementara adalah kita tidak mungkin berbahagia secara personal tanpa kita berbahagia secara kolektif, teman-teman. Tanpa kita berbahagia sebagai satu society. Ketika society kita sakit, society kita depresif, sebagai individu kita juga akan depresif, akan murung. Kita mungkin merasa terhubung satu sama lain lewat media sosial, lewat kita merasa tahu apa yang terjadi di berbagai tempat. Tapi ternyata perasaan keterhubungan itu semu, teman-teman. Perasaan kita tahu berbagai hal itu ternyata tidak betul-betul tahu, kita hanya dapat dampak ininya aja gitu, semacam after effect-nya aja gitu. Ada perasaan-perasaan gak enaknya itu ketinggalan, tapi kita gak beneran tahu karena kita gak benar-benar melihat keseluruhan dari struggle itu. Misalnya ya, hari-hari ini teman-teman lihat di Instagram ada berita tentang 11 warga Mabasa Ngaji ditetapkan sebagai tersangka karena menolak
pertambangan di tanah adat mereka. Kita lihat juga di daerah-daerah lain ada kasus serupa. Itu mungkin kita merasa, oh kita tahu Indonesia kondisinya kacau gitu, tapi kita tidak tahu detailnya. Dan itu yang memperparah sebenarnya perasaan tidak bahagia kita sebagai individu. Nah, bulan lalu, bulan September, itu kebetulan aku punya banyak sekali agenda keluar kota. Dan memang ku ambil semua, bahkan dalam satu titik itu aku harus dalam seminggu itu 2 kali ke Kalimantan. Yang pertama ke Kalimantan Selatan, lalu ke Kalimantan Barat, Pontianak. Di sana aku ketemu dengan banyak teman, ngobrol banyak hal, ngobrol soal struggle mereka sehari-hari. Menarik, di Kalimantan Selatan itu kemarin waktu pemilihan wali kota, itu calonnya ada 2 teman-teman. Tapi yang satu itu udah didiskualifikasi dari awal, tapi namanya dan fotonya tetap ada di kertas suara. Jadi berapapun banyak yang mencoblos dia, pada akhirnya tidak sah suaranya. masuk ke satu gitu ya. Nah terus warga itu menggugat teman-teman. Warga menggugat ke MK dan itu komunitas warga biasa menggugat ke MK untuk mengadakan pemilu ulang. Supaya calon yang menang tadi melawan kota kosong. Dan permintaan warga itu dikabulkan. Dikabulkan melawan kota kosong, tetap menang orang itu. Tapi setidaknya dari cerita itu kita bisa menyadari bahwa oh tetap ada yang bisa dilakukan publik, tetap ada yang bisa digugat oleh publik gitu. Nah pertemuan dengan teman-teman di situ membuat perasaan sedih, perasaan depresifku tadi itu sedikit berkurang. Di Kalimantan Barat aku ketemu personil band, ada band namanya Las, band dari Pontianak. Mereka itu band pop tapi ngomongin banyak hal lah, termasuk soal lingkungan dan lain sebagainya. Cia kenal kayaknya karena ada di No Music on That Planet itu ya. Nah si vokalisnya Las ini namanya Bob. Bob itu cerita ke aku di kampung halamannya di Kapuas Hulu, itu sekarang lagi masif banget penebangan hutan di tepian daerah aliran sungai Kapuas karena mau diambil bauksit pasirnya diambil buat dikirim ke Marunda untuk pembangunan kayak gitu-gitu. Nah Bob itu cerita bagaimana di sana teman-teman di Pontianak, teman-teman di Kapuas Hulu itu melawan eksploitasi dan mereka tahu lawannya sangat berat gitu, tidak mungkin mereka menangkan. Di Kalimantan itu teman-teman sering sekali kita mendengar cerita aktivis dalam 2 tahun itu 1 aktivis meninggal ditembak gitu-gitu. Nah pertemuan-pertemuan kayak gitu, perjalanan-perjalanan kayak gitu membuat kita tahu detailnya gitu. Kita tahu detailnya apa yang dihadapi teman-teman kita, apa yang kita hadapi sebagai satu society. Nah menurutku kalau kita mau mengupayakan sebuah society yang lebih bahagia, sebuah society yang lebih menyenangkan, kita mesti saling mengenal tuh sampai ke tahap itu. Jadi kita tahu ada masalah di mana, kita datang, kita bergaul, kita bertemu orangnya, kita tahu sampai ke detailnya, kita tahu struggle mereka dan gimana cara mereka melawan. Nah, tanpa kusadari, perasaan yang mulai kualami tadi pada bulan Agustus, merosot menuju kegilaan itu, tiba-tiba sembuh teman-teman. Tiba-tiba aku ngerasa normal lagi, tiba-tiba aku merasa aku pengen bangun pagi lagi untuk melakukan hal-hal yang masih belum dilakukan ini, masih banyak. Malah kamu bikin kampus, banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi ternyata pertemuan, jaringan, perkawanan yang tulus antar manusia itu bisa menghidupkan lagi apa-apa yang meredup dalam diri kita. Jadi teman-teman mungkin tahu 3 prinsip dalam gerakan sosial ya, edukasi, agitasi, dan organisir. Nah, edukasi Malaka sedang menyiapkan kampus. Semoga segera bisa buka penerimaan mahasiswa. Agitasi memantik obrolan, memantik pembicaraan, memantik kesadaran warga terhadap berbagai macam isu. Kita juga udah lakukan selama 2 tahun lewat berbagai konten. Dan yang terakhir, organisir. Kita, tadi Kania sempat cerita juga sedikit, ada keinginan untuk memperluas komunitas, berjejaring dengan teman-teman semua. Tapi di luar konteks Malaka pun, aku kira tidak ada salahnya kalau teman-teman semua membangun jaringan personal masing-masing. Aku membayangkan misalnya masing-masing teman-teman di sini pasti punyalah kalau teman 5 orang ya. Masing-masing punya teman 5 orang,
bikin semacam kelompok afinitas, bikin grup WhatsApp kayak apa kayak gitu ya, berlima. Lalu masing-masing dari 5 orang ini mengorganisir keluarganya masing-masing, setidaknya membantu Pak D-nya, bapaknya, ibunya, supaya misalnya nggak kemakan hoax, supaya misalnya nggak sinis terhadap orang demonstrasi, dicoba dulu di situ. Dan pelan-pelan dengan cara kayak gini, dengan cara rizomatik kayak gini, jaringan warga bisa meluas. Teman-teman kita semakin banyak. Dan harapannya ke depannya dengan persiapan jaringan warga kayak gini, kita tidak lagi mudah kalah seperti pada bulan Agustus lalu, teman-teman. Karena aku percaya demonstrasi besar itu penting, tapi dia seperti ujian. Yang menentukan adalah kerja politik kita sehari-hari. Kalau jejaring kita buruk, teman kita nggak punya, kita nggak tahu di sana ada masalah apa, di kota sebelah ada masalah apa, kita nggak tahu. Bagaimana mungkin kita mengharapkan perbaikan, bagaimana mungkin kita mengharapkan kemenangan dalam gerakan publik ya, dalam gerakan warga. Jadi aku harap teman-teman yang hadir di sini bisa mulai mengorganisir lingkungan terdekatnya masing-masing, sampai ketemu kembali, sampai ketemu di jalan, sampai kita menang. Selamat malam, itu aja dariku.